Bab 127. Menaklukkan langkah surga. Lembah Naga Suci adalah salah satu tempat terlarang di alam immortal. Hanya suku ras naga yang boleh memasukinya. Selain mereka, tidak ada yang boleh masuk. Ada berbagai monster kuat dan juga herbal langka. Selain itu, energi spiritual yang ada di sana puluhan kali lebih padat daripada yang ada di alam immortal. Yang terpenting dari semuanya adalah langkah surga yang diidam-idamkan para ras naga. Itu berada di Gunung Naga yang merupakan gunung tertinggi di Lembah Naga Suci. Kai segera menyuruh Gunan untuk turun di damping Gunung Naga. Setelah mendarat tepat di samping Gunung Naga, Kai segera turun dari punggung Gunan dan segera berjalan mendekat menuju anak tangga pertama. Kai menatap ke atas dan tidak dapat melihat puncaknya walaupun ia memiliki mata elang. Kai segera menyuruh Gunan dan Baigu untuk menunggunya di sini. Kai mengangkat kaki kanannya dan segera melangkah menaiki tangga pertama. La tidak merasakan adanya peningkatan sama sekali dan terus melangkah hingga anak tangga yang ke-10. Setelah ia memasuki anak tangga yang ke-11, tiba-tiba sebuah tekanan gravitasi yang cukup kuat menekan dirinya. Itu tidak cukup kuat untuk menghentikan Kai. Setelah melewati anak tangga yang ke-10, setiap kenaikannya kekuatan gravitasi akan meningkatkan sebanyak 2 kali lipat. Anak tangga ke-15. Anak tangga ke-25. Anak tangga ke-42. Kai terus melangkah selangkah demi selangkah. Setiap ia melangkah ke atas, tekanan gravitasi semakin kuat dan kuat. Itu sedikit membuat Kai mengerutkan kening. Saat ini semua jenis kekuatan, entah itu ki, kekuatan mental, kekuatan jiwa, dan yang lainnya, tidak dapat Kai gunakan. Untuk menaiki langkah surga, hanya kekuatan fisik saja yang dapat digunakan. Meski begitu, tanpa ki dan kekuatan lain, tubuh naga Kai sudah mencapai peningkatan sebanyak 10%. Jadi saat ini walau hanya dengan kekuatan fisiknya saja, Kai sudah sebanding dengan seorang di ranah Emperor. Mencapai naga tangga ke-50, peningkatan gravitasi meningkat sebanyak 5 kali lipat. Ini membuat Kai semakin mengerut. Jika ia ingin sampai di puncak gunung dan menaklukkan langkah surga, setidaknya Kai harus melewati 950 anak tangga yang lain. Meski peningkatan tekanan kini meningkat lagi dan lagi, Kai masih terlihat tenang. Menghadapi tekanan seperti ini, fisik naganya memiliki kemajuan yang luar biasa. Dari 10%, kini meningkat sebanyak 2% menjadi 12%. Tekanan seperti ini benar-benar layak menyandang gelar langkah surga. Tubuh naga milikku sudah meningkat begitu pesat hanya dengan menempuh anak tangga ke-72. Kai melangkahkan kakinya dan terus naik dengan cepat. Kini ia sudah menempuh anak tangga ke-99. Tepat ketika ia sudah sampai di anak tangga ke-100, tekanannya meningkat lagi menjadi 10 kali lipat ditambah dengan sebuah perasaan panas yang membakar seluruh tubuh. Kali ini, ketika Kai sudah melewati anak tangga ke-100, kecepatan melambat. Walaupun api ini tidak begitu panas jika dibandingkan dengan api neraka dan api Phoenix, tetapi ini cukup menyiksa jika orang itu tidak memiliki ketahanan diri terhadap api. Sayangnya ini aku Kai dapat mengabaikan panas api yang membakar tubuhnya, tetapi tekanan berat yang membebani tubuhnya cukup merepotkan. Tetapi dalam hatinya, Kai sangat senang seolah-olah menemukan sebuah harta karun yang begitu berharga. Saat sudah sampai di tangga ke-250, tekanan yang ia rasakan sudah menjadi 1000 ton. Setelah melewati tangga ke-250, tekanan yang Kai rasakan bertambah lagi menjadi lebih kuat. Panas api segera menghilang, itu digantikan oleh kedinginan yang menggigil menusuk tulang. Walaupun Kai juga memiliki elemen es, tetapi itu hanyalah tingkat dasar dan tidak mampu menahan dingin seperti ini. La juga tidak dapat menggunakan ki miliknya dan hanya menggandakan tubuh fisiknya saja. Kecepatan naiknya menjadi semakin lambat dan lambat. 3 hari berlalu dengan sangat cepat.
Kini Kai sudah menampakkan kakinya di tangga ke-499, lah mencoba melangkahkan lagi kakinya ke tangga ke-500, tetapi setelah berpikir untuk beberapa waktu, Kai memutuskan untuk beristirahat. Hah, aku sungguh lelah, langkah surga ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Dengan cara seperti ini, jika aku bisa mencapai puncak, tubuh naga milikku akan menyelesaikan pencapaian sebanyak 75%. Ucap Kai sambil menyeka keringat yang mengucur deras dari wajahnya. Oh iya, Yui buka status. Baik kakak, nama, Sukai Xian. Umur, 21 tahun. Ras, manusia. Kultivasi, Holy Emperor Tier 4. Tubuh naga 64%, tubuh dewa kematian 6%, tubuh roh, tubuh elemen, tubuh kaisar petir, max. Teknik, teleportasi, langkah angin, pedang pemusnah, pedang langit, 1000 pedang roh. Teknik bawaan, prediksi masa depan. Atribut, api neraka, api phoenix. Poin sistem, 765 miliar poin. Poin percepat, 280 poin. Poin keterampilan, 1,4 juta poin. Kekayaan, unlimited. Inventory, gacha sistem, toko sistem, ruang latihan, level easy completed. Pohon poin, sistem versi 1.7. Perubahan yang ada di statusnya membuat Kai sangat senang. Setelah memulihkan kekuatannya dalam waktu setengah jam, Kai bangkit dan melanjutkan untuk menaiki langkah surga lagi. Tubuh naga sudah dalam pencapaian 64%. Aku juga memiliki 700 miliar poin. Masih lama untuk dapat mengupgrade sistem ke versi 2.0. Kai melangkahkan kakinya ke tangga ke-500, anehnya Kai tidak merasakan tekanan apa-apa. Tiba-tiba seluruh pandangan di depan matanya segera berubah menjadi hitam putih. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, muncul sebuah gambaran yang begitu nyata di depan Kai saat ini. Dirinya saat ini sedang berada di atap sekolah, di mana saat itu tubuhnya masih sangat pendek seolah-olah dirinya baru berusia 6-8 tahun. Mungkinkah ini adalah sebuah ilusi? Tetapi kenapa ini terasa begitu nyata? Kai menatap ke arah samping kanan dan kiri, matanya terhenti pada seorang wanita kecil yang memakai sebuah pita di rambut hitamnya. Sukai, maafkan aku. Kai tidak bisa melihat jelas wajah gadis itu, tetapi kejadian ini begitu familiar seolah-olah ia pernah mengalaminya di masa lalu. Kai tanpa sadar berteriak dan berlari untuk menangkap tubuh gadis itu, tidak. Sebelum Kai dapat menangkap tubuh gadis itu, tiba-tiba ia melompat terjun dari atas atap dan mati seketika. Kai tertegun sesaat kemudian tubuhnya mulai bergetar. Aku ingat kejadian ini. Tepat ketika Kai mencoba mengingat kembali, ia mendengar sebuah suara yang sangat pelan dan jahat. Kau benar, kau adalah pembunuhnya, kau pembunuh. Kau pembunuh. Itu adalah bayangan hitam. Ia memiliki wajah yang begitu mirip dengan Sukai dengan mata merah menyala. Bayangan itu terus membisikkan kata-kata menghasut di telinga Kai. Itu adalah iblis hati. Bab 128. Berhasil menaklukkan langkah surga. Iblis hati. Itu merupakan sisi jahat seseorang. Semua orang memiliki sisi jahat, bahkan jika itu orang baik sekalipun, Kai juga tidak terkecuali. Orang yang baru saja ia lihat merupakan tan pertama yang ia miliki dan juga cinta pertama, tetapi karena suatu alasan yang tidak jelas, lah bunuh diri. Hal itu merupakan sebuah trauma berat bagi Sukai, apalagi saat itu dia masih berusia 6 tahun. Setelah peristiwa itu, setiap harinya, Kai selalu menyalahkan dirinya atas kematian temannya. Setelah melewati tangga ke-500, tidak ada tekanan fisik lagi melainkan itu adalah tekanan mental. Itu merupakan sebuah belenggu ilusi yang tercipta dari iblis hati dan itu menghasut Kai untuk terjebak di dalam ilusi untuk selama-lamanya. Ya benar, kau adalah pembunuh sahabat terbaikmu sendiri.
Iblis hati mengeluarkan sebuah tawa yang mengerikan serta mengungkapkan sebuah senyuman jahat di wajahnya. Tidak, itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Luapan emosi tidak terkendali membuat Kai melupakan fakta bahwa baru saja yang ia alami adalah sebuah ilusi. Ketika kondisinya benar-benar sudah tidak terkendali, iblis hari memanfaatkan ini untuk membuatnya semakin terpuruk dalam keputusasaan. Benar, kamu memang tidak melakukan itu, tetapi kamu adalah penyebab ia terbunuh, ini semua salahmu. Kekeke. Emosi Kai sudah tenggelam dalam keputusasaan, tepat ketika ia akan memasuki keputusasaan abadi. Matanya tiba-tiba bersinar. Bam! Kai dengan cepat berbalik dan tangganya sudah membentuk sebuah kepalan, ia dengan keras memukul iblis hati tepat di bagian perutnya. Kamu iblis bodoh, haha. Apakah kamu pikir hanya dengan ilusi jelek seperti itu dapat mempengaruhiku? CK, melihatmu bertingkah bodoh seperti tadi benar-benar menghibur. Kai berkata sambil mengungkapkan senyuman menjengkelkan di wajahnya. Kamu, keparat sialan, bagaimana bisa kamu keluar dari ilusiku begitu cepat? Iblis hati bertanya dengan nada tak percaya. Ilusi? Kamu bilang tadi adalah ilusi. Itu tak lebih seperti lelucon bagiku. Apa? Iblis hati dengan marah meraung keras, tangannya membentuk sebuah cakar dan menyerang Kai dengan kemampuannya. Tetapi bagaimana bisa dia mengalahkan Kai yang sudah memiliki teknik prediksi masa depan dan juga kecakapan bertarungnya sudah meningkat dengan pesat. Menghindar serangan dari iblis hati dengan begitu mudah, kemudian tangannya tiba-tiba muncul sebuah pedang berwarna biru menyala. Itu dengan cepat memutar pedangnya dan mengalirkan ki berelemen cahaya. Cahaya berwarna putih keemasan memancar keluar dari pedang Thunderbird, itu seketika menusuk langsung menuju jantung iblis hati dan membunuhnya. Aku akui ilusi tadi cukup membuatku terkesan. Tetapi ilusi adalah ilusi. Itu tidak nyata. Kai berkata dengan dingin. Setelah itu pemandangan di depannya dengan cepat memudar dan kembali seperti semula. Di luar, sudah 1 minggu berlalu, di kaki gunung, Gunan dan Bai Hu dengan sabar menunggu tuannya, mereka berdua tidak bosan. Karena selain menunggu Kai kembali, mereka bisa menghabiskan waktu berdua dan mempererat hubungan mereka. Kakakku, kira-kira kapan Tuan akan kembali? Ini sudah 1 minggu. Ucap Bai Gu dengan nada khawatir. Kamu tidak bisa menganggap remeh langkah surga, ini merupakan salah satu tempat terlarang di alam immortal, jelas itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang kamu pikirkan. Bai Hu mengangguk dan segera menyandarkan kepalanya di bahu Gunan. Mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih yang sangat bahagia. Sementara itu, Kai yang tergeletak tak sadarkan diri di tangga ke-500 perlahan membuka matanya, dibangkit dan segera melanjutkan langkahnya untuk menaklukkan langkah surga. Setelah ilusi itu berkakhir, kini tekanan gravitasi kembali muncul dan bertambah kuat. Kai menggertakkan giginya dan terus melangkah maju. Kecepatannya kini telah menurun secara signifikan. Pertama kali Kai naik, ia hanya membutuhkan 1 jam untuk naik ke tangga yang ke-100. Kini setelah 1 jam berlalu, Kai hanya dapat melangkah sebanyak 5 tangga dalam waktu 1 jam. 1 minggu lagi berlaku dengan sangat cepat. Setelah berhasil melewati tangga ke-850, Kai berhenti untuk beristirahat. Kekuatan fisiknya sudah meningkat secara gila. Setelah selesai beristirahat, Kai segera lanjut untuk naik. 1 minggu lagi berlaku, Kai sudah berada di tangga ke-964. Kaki-kaki sudah gemetar dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan naik, tetapi karena hadiah yang akan ia terima sepadan, Kai memutuskan untuk terus lanjut. Kai memaksakan dirinya untuk bangkit dan menaiki tangga yang sekarang hanya bersisa 44 tangga lagi untuk sampai di puncak atas. Kai berjalan dengan kedua kakinya yang gemetar, wajahnya sudah sangat pucat tetapi tekad dalam hati Kai masih tidak berhenti.
Kepalanya saat ini begitu pusing dan dapat pingsan kapan saja yang ia mau. Kai menggigit lidah untuk mempertahankan kesadarannya yang main menghilang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kai terus-menerus memaksakan dirinya untuk terus maju. Seluruh tubuhnya benar-benar kelelahan, entah itu fisik maupun mentalnya. 972, 981, 987, 995. Hah, hah, hah. Seluruh pakaiannya basah karena keringat, kakinya dari tadi sudah gemetar dan ingin sekali rasanya untuk segera tidur dan beristirahat. Tersisa 5 langkah lagi. Huafah. 1 langkah. Dek. Tubuh Kai bergetar dengan sangat keras. Darah mulai mengalir deras keluar dari lubang hidung dan telinganya. Ini adalah tekanan 100 kali lipat. Kai memaksa tubuhnya untuk tetap sadar. Ia kemudian dengan paksa naik 1 tangga lagi. Arggh. Uhuk, uhuk. Kai merasakan aliran hangat dari tenggorokan. Tepat ketika ia membuka mulut. Darah keluar dari mulutnya. Kai melangkah lagi dan lagi. Setiap kali ia naik 1 tangga, ia akan memuntahkan darah lagi. Tepat ketika ia sampai di tangga yang ke-999. Tekanan gravitasi itu adalah 1000 kali lipat. Kai menggertakkan bibirnya, wajahnya sudah pucat dan ia juga kehilangan cukup banyak darah. 1 langkah lagi. Kai membuka mulut dan ia berkata dengan sangat pelan. Kai melangkahkan kaki, seluruh tubuhnya untuk naik ke tangga terakhir menuju puncak. Kai memusatkan seluruh kesadaran terakhirnya untuk melewati tangga ke-1000. Tekanan gravitasi menekan tubuh Kai. Ia berteriak keras, seluruh tubuhnya seakan sudah remuk dan tulang-tulangnya tidak berfungsi. Dengan keseluruhan tekad yang ia kumpulkan di detik-detik terakhir. Langkah ke-1000, blak. Tepat ketika Kai berhasil menyelesaikan langkah surga, ia segera pingsan di tempat. Ding. Tubuh naga sudah mencapai tingkat maksimal, Tuan mendapatkan 2 teknik tersembunyi. Raungan naga dan transformasi naga. Hari itu, pertama kalinya dalam sejarah. Seorang pria berusia 21 tahun berhasil menaklukkan sesuatu yang dianggap semua orang mustahil. Bab 129. Keluar dari lembah naga suci. Di puncak Gunung Naga, tergeletak tubuh seorang pemuda dengan tubuhnya yang bersimbah darah. Ini pertama kalinya bagi Kai mengalami luka separah ini. Seluruh tulangnya remuk, organ dalamnya terluka, dan dia kehilangan kesadaran untuk waktu yang cukup lama. Jeda beberapa hari berlalu, Sukai membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah langit berwarna biru dengan gumpalan awan yang mengumpul di langit. Kai merasakan sedikit nyeri di punggung serta pundaknya. Kai pingsan selama 1 hari sudah dan tubuh Kai yang remuk sudah sembuh kembali. Ini adalah penyembuhan dari tubuh naga yang sudah mencapai tingkat maksimal, bukan hanya fisiknya yang sangat kuat, tetapi tingkat penyembuhan tubuhnya juga sangat tidak masuk akal. Yui, berapa lama aku pingsan? Kakak laki-laki pingsan selama 3 hari penuh. Setelah penyelesaian tubuh naga hingga tingkat maksimal, kakak laki-laki membuat sebuah teknik tersembunyi. Raungan naga dan juga transformasi naga. Raungan naga, transformasi naga. Yui, bisakah kau jelaskan tentang itu? Kai sama sekali tidak paham dengan 2 teknik yang Yui sebutkan tadi. Raungan naga, seperti namanya. Kakak laki-laki akan mengeluarkan raungan yang sangat keras dan itu mengincar jiwa dan merusak raga dari orang yang tidak kuat menahan efeknya. Transformasi naga, kakak laki-laki akan bisa berubah wujud menjadi seekor naga. Tubuh fisik akan meningkatkan sebanyak 10 kali dan juga kekuatan destruktif dan pertahanan meningkat. Sayangnya, jika kakak laki-laki berubah wujud menjadi seekor naga, itu akan memperlambat kecepatan yang kamu punya. Kai begitu bersemangat ketika melihat deskripsi dari 2 teknik barunya,
raungan naga memang sangat kuat jika musuh memiliki ketahanan mental dan jiwa yang luar biasa kuat. Raungan naga merupakan teknik yang tidak berguna sama sekali. Kai mengalihkan pandangannya pada layar hologram yang menjelaskan secara singkat tentang transformasi naga. Jika ia menggunakan teknik itu, tubuhnya akan berubah menjadi seekor naga sungguhan dan kekuatan dan ketahanannya akan meningkat beberapa kali lipat lebih kuat. Sayangnya kecepatan miliknya akan berkurang, walaupun ia kuat, tetapi jika ia menghadapi musuh dengan kecepatan yang abnormal, kekuatan destruktif itu sama sekali tidak ada gunanya, kecuali ia memiliki teknik yang mengunci gerakan seseorang. Kurasa aku akan mencoba menguji kekuatanku ketika bertemu dengan seekor binatang buas yang kuat. Aku harus segera turun, mereka berdua mungkin lelah menunggu. Kai berjalan turun menuruni Gunung Naga, sekarang ia sama sekali tidak merasakan adanya tekanan yang menekan tubuhnya. Dengan cepat Kai turun dari Gunung Naga, tak jauh dari tempat ia turun, ia melihat dua sepasang kekasih yang sedang mesra-mesraan di bawah pohon. Mereka terlalu asik sendiri sehingga tidak menyadari bahwa Kai sudah turun dari gunung. Kai berjalan pelan dan mendekati mereka berdua sambil tersenyum, dalam hatinya Kai berpikir. Mereka ternyata masih menungguku di sini, bahkan tidak berpindah tempat sedikit pun. Wah, apakah enak rasanya berciuman di siang hari seperti ini? Kai batuk-batuk mengagetkan Gunan dan Baihu. Tuan, kamu sudah turun. Apakah kamu berhasil? Gunan bertanya dengan malu, sebenarnya tuannya sedang melihatnya dan Baihu sedang berciuman secara terang-terangan. Apakah kamu meremehkan aku? Hehe, tentu saja aku berhasil. Juga jangan panggil aku dengan sebutan tuan, panggil aku bos atau yang lain. Apa? Gunan dan Baihu berteriak dengan kaget, Tutua. Bos, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu ucapkan tadi? Gunan bertanya sekali lagi dengan begitu bersemangat. Jika kata-kata yang baru saja ia dengar tadi merupakan kenyataan, maka Zukai adalah seorang monster aneh. Benar. Kai terkekeh dan menjawab pertanyaan Gunan dengan bangga. Yahoo, bos kamu terlalu hebat, bahkan aku yang sudah berevolusi tidak mungkin bisa menaklukkan langkah surga, mungkin aku hanya bisa sampai di tangga ke-100. Kai sangat tahu tentang itu, jika ia tidak memiliki tubuh naga dan dua api ilahi, mungkin ia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menaklukkan langkah surga. Baiklah, apa kalian tahu tempat yang ditempati oleh binatang legenda ke atas atau yang lebih kuat? Mungkinkah yang bos maksud adalah tanah terlarang? Gunan menjawab, tanah terlarang berada di bagian paling selatan dati alam immortal, itu merupakan tempat yang sangat menakutkan dan berbahaya. Bahkan 3 penguasa tidak ada yang berani untuk datang ke sana. Dapat diketahui ada 3 penguasa di alam immortal, yaitu ras naga yang mendiami wilayah utara, ras Phoenix yang mendiami wilayah barat dan ras macan putih yang mendiami wilayah timur. Sedangkan wilayah selatan adalah tanah terkutuk atau tanah terlarang. Pernah suatu kejadian di masa lalu yang mana seorang kultivator hebat yang sudah berada di ranah dewa tingkat 4 akhir tewas di sana. Kultivator itu sangat kuat hingga dapat bersanding dengan 3 penguasa alam immortal, tetapi setelah memasuki tanah terlarang, ia langsung tewas tanpa jejak sedikit pun. Setelah kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berada di alam immortal yang berani memasuki kawasan itu. Wilayah selatan, tanah terlarang. Kai berpikir seolah-olah mengingat sesuatu. Tiba-tiba, benar. Peta yang aku curi dari guru saat itu. Kai buru-buru menyuruh Yi untuk memperlihatkan salinan dari peta kuno yang Kai curi. Di depannya saat ini terpampang dengan jelas sebuah peta besar yang memperlihatkan keseluruhan dari alam immortal. Gunung Naga tempat Kai berada saat ini berada di wilayah utara milik ras naga. Mengatakan ras naga, Kai tiba-tiba teringat dengan Sueyu, gadis itu. Bagaimana keadaannya saat ini?
Setelah aku bereinkarnasi, selain Yi, dia dan Paman Tian merupakan teman pertamaku. Mumpung aku sudah berada di sini, apa sebaiknya aku mengunjunginya terlebih dulu sebelum ke tanah terlarang? Kai memandang ke arah Gunan dan bertanya, Gunan, apa hubunganmu dengan ras naga? Apa yang bos maksud adalah dengan si kecil penguasa alam immortal itu. Dulu sekali aku adalah teman dari gurunya. Gunan menjawab dengan tenang, ketika ia mengingat kembali bagaimana persahabatan lamanya dengan guru Suelong, ia merasa sedikit sedih. Oh, jadi kamu berhubungan baik dengannya. Baiklah, tujuan kita berikutnya adalah ke Kekaisaran Naga. Baik bos. Gunan hendak berubah wujud menjadi naga tetapi Kai menghentikannya. Tidak perlu, itu akan menarik perhatian seseorang. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. 1 hari berlalu dengan cepat, mereka bertiga akhirnya dapat melewati lembah naga suci dan menuju ke Kekaisaran Naga. Untuk sampai di sana, Kai harus melewati 25 kota dan 2 kerajaan. Itu berjarak bermil-mil jauhnya. Tepat ketika Kai keluar sepenuhnya dari lembah naga suci, ia bertemu dengan sekelompok orang tidak dikenal. Mereka semua memiliki wajah yang seram dengan beberapa tato di tubuh bagian atas mereka yang teljang. Bos, itu mereka berdua yang telah membunuh ketua ketiga. Seorang pria kurus maju dan berkata kepada seorang pria besar yang memegang sebuah golok raksasa di punggungnya. Oh, jadi mereka. Hehe. Bab 130. Bandit bodoh. Pria yang dipanggil ketua oleh pria kurus tersebut memiliki wajah yang sangat seram dengan banyak bekas luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Kalian semua bunuh 2 laki-laki itu, sementara aku. Hehehe. Ketua kelompok dari beberapa orang itu memandang Bai Hu dengan tatapan penuh. Gunan melihat bahwa tatapan yang ketua kelompok itu arahkan pada kekasihnya membuatnya menjadi sangat marah. Beraninya dia. Kai menepuk pundak Gunan mencoba menenangkannya. Bos, mereka sudah keterlaluan. Kemarahan Gunan perlahan mereda, entah kenapa ia merasa pikirannya menjadi tenang. Biar aku saja. Hitung-hitung untuk menguji kekuatan fisikku. Kai melangkah ke depan dan mendekat ke arah ketua kelompok itu. Mereka semua adalah seorang bandit, yang biasanya mencuri, membunuh, dan memperkosa para wanita yang tidak bersalah. Mereka bukan dari ras naga melainkan seorang dari ras Kadal, salah satu cabang dari suku naga. Tetapi karena fakta yang mereka semua yang begitu lemah, semua dari ras naga tidak ada yang mau mengakuinya sebagai salah satu dari mereka. Hei, lihat-lihat, ada orang bodoh yang tidak sayang pada nyawanya. Bos-bos, biar aku saja yang melawannya. Jika bos sendiri yang maju untuk melawannya, itu akan menodai reputasi yang bos punya saat ini. Aku saja bos, aku saja. Kai mengerutkan kening, mereka ini berani sekali untuk meremehkan dirinya. Lah mengungkapkan seringai dingin dan juga kejam. Ia membuka mulutnya dan berkata, tutup mulut anjing kalian, cepat dan maju ke sini bersama-sama biar tidak membuang-buang waktuku yang berharga. Walau Kai berkata dengan pelan, tetapi semua orang dapat mendengar dengan jelas apa yang baru saja ia katakan. Mereka menjadi marah dan mengeluarkan niat membunuh yang mereka pendam. Terlihat aura hitam yang pekat mengelilingi tubuh masing-masing orang, yang berarti mereka semua sudah menghilangkan banyak nyawa. Dengan fakta ini cukup membuat Kai untuk menghabisi mereka semua. Hoi orang idiot, apakah otakmu sudah rusak? Tidak perlu semua orang, cukup aku saja bisa membunuhmu dalam sekali gerakan. Kalau begitu maju sini, hadapi aku. Orang yang baru saja Kai provokasi tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia melompat tinggi di udara dengan sebuah golok panjang yang dia genggam di tangan kanan. Ia mencoba membelah Kai menjadi 2. Peng! Bunyi yang keras memecah keheningan di antara semua orang. Orang yang tadi berniat menyerang Kai sekarang tidak memiliki jasad.
Itu hancur tak bersisa dan hanya terlihat bola mata yang menggelinding di tanah dan juga sebuah usus di samping Sukai. Kai terkejut dengan serangan yang ia baru saja keluarkan. Tadi sebenarnya Kai berniat untuk memukul orang itu tetapi hanya menahan serangannya. Siapa yang tahu, hanya dengan sedikit sentuhan dari Kai membuat tubuh orang itu meledak dan hancur. Siapa orang tadi? Meskipun ia hanyalah seorang bawahan, kultivasinya cukup tinggi yaitu berada di ranah Raja Dao. Kekuatan tubuh naga yang sudah mencapai tingkat maksimal benar-benar sesuatu yang tidak dapat Kai pahami. Ia belum bisa beradaptasi dengan tubuh naganya setelah 1 hari berlalu. Kai mencoba sekuat tenaga untuk mengontrol fisiknya agar tidak menyakiti orang lain. Tidak, bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Orang itu berkata dengan penuh ketakutan. Ketua kelompok itu mendengus dengan dingin. Ia mencoba untuk tetap tenang tetapi bagian bawah tubuhnya terus gemetar tak terkendali. Bangsat, apakah aku Mulao, takut dengan pemuda kecil sepertinya? La meraung dengan marah, tubuhnya membesar dan kulitnya perlahan berubah menjadi warna hijau. Dia mencoba berubah menjadi kadal. Setelah Mulao menyelesaikan transformasinya, kekuatannya meningkat 2 kali lipat yang awalnya hanya setara dengan seorang Holy Emperor awal, sekarang itu melonjak hingga menyamai seorang ranah Holy Emperor menengah. Hehe, bocah bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Kai juga tidak ingin membuang waktunya lebih lama lagi. Dia menarik udara dalam-dalam dan menhannya untuk beberapa waktu. Tepat ketika Kai merasa waktunya sudah tiba, ia membuka mulutnya dan sebuah gelombang energi yang tidak diketahui menyerang kelompok Mulao. Teriakan itu sangatlah keras hingga membuat pohon-pohon yang berjejer rapi di dalam hutan tumbang satu persatu. Kelompok Mulao bahkan lebih buruk, mereka semua beruah menjadi sebongkah mayat yang tak bernyawa. Raungan naga yang Kai keluarkan tadi bahkan tidak sampai setengah dari kekuatannya, dan itu terdengar sampai jarak ribuan mil jauhnya. Teknik ini terlalu hebat, jika ini digabungkan dengan transformasi naga, mungkin itu dapat membunuh seorang dewa tingkat kedua. Kai begitu senang dan berbalik menuju arah Gunan dan Baihu, ayo kita melanjutkan perjalanan. Baik bos, di sebuah tempat sepi yang berada di pinggiran hutan, terlihat pria muda sedang berlutut di depan pria paruh baya. Tetua Ao, sekitar beberapa jam yang lalu, terdengar sebuah raungan naga yang berasal dari lembah naga suci, kemungkinan itu adalah raungan milik naga kuno. Apakah kamu yakin? Pria paruh baya itu bertanya dengan kedua matanya yang tertutup. Anda dapat yakin Tetua Ao, walaupun saya mendengarnya secara samar, tetapi karena saya juga merupakan ras naga. Tubuh saya merasa ingin berlutut dan memohon belas kasih. Kedua mata Tetua Ao terbuka, sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya, ia menatap pria muda itu dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus-bagus, jika aku bisa mendapatkan bantuan dari naga kuno itu, seluruh alam immortal akan tunduk di bawah kekuasaan suku kami. Ras naga. Setelah itu, tubuh Tetua Ao perlahan menghilang meninggalkan sisa ki miliknya di udara kosong. Sementara itu, saat ini kelompok Kai, Gunan, dan Baihu sudah sampai di kerajaan Persik. Setelah memutuskan bermalam di kerajaan itu, Kai kembali berlatih dan membuat beberapa pil surgawi untuk meningkatkan tingkatan alkemisnya yang selama ini terhenti di alkemis master menengah. Hanya dalam waktu semalam Kai berhasil meningkatkan profesi alkemisnya meningkat menjadi seorang alkemis Grandmaster awal. Dengan fondasi seperti ini, Kai bisa meracik sebuah pil ilahi yang membantu dia meningkatkan kultivasinya. Malam hari berlalu dengan sangat cepat. Esok paginya Kai mengetuk pintu kamar Gunan sebanyak beberapa kali dan pintu terbuka memperlihatkan wajah Gunan yang kelelahan dengan wajahnya yang dipenuhi dengan keringat. Bos, beri waktu aku sebentar, aku akan segera bersiap-siap. Gunan gugup dan segera menutup pintu membangunkan kekasihnya Baihu dan mulai mempersiapkan diri.
Di luar, Kai menunggu dengan sabar. Setelah beberapa menit berlalu, pasangan kekasih itu keluar dari dalam sambil bergandengan tangan dengan wajah mereka yang berseri-seri. Ini membuat Kai sedikit mengernyit, apakah mereka ingin memperlihatkan kemesraan mereka di depanku? Ayo berangkat bos, Gunan berkata dengan bersemangat, wajahnya yang lelah sudah menghilang digantikan dengan tubuhnya yang bugar. Kai mengungkapkan senyum, ayo. Bab 131. Langkah bayangan. Kekaisaran Naga merupakan kekaisaran terkuat yang berada di alam immortal. Mereka tidak hanya memiliki patriark yang kuat, tetapi juga memiliki murid-murid yang berbakat. Ras naga terkenal kuat karena pertahanan fisik mereka yang dikatakan sebagai yang terkuat dan tak tertembus serta kekuatan destruktif mereka yang dapat menghancurkan sesuatu dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Setelah melewati kerajaan yang pertama, Kai tiba di sebuah kota besar yang memiliki penduduk yang cukup padat. Itu adalah kota yang tenang dan damai. Kai juga dapat terlihat berbagai pelancong berdatangan memasuki kota. Bos, apakah kita akan bermalam di kota ini? Gunan berkata dengan malas, ia sudah berjalan sejauh ratusan ribu mil dalam 3 hari tanpa istirahat, ia saat ini sungguh sangat lelah. Melihat Gunan mengeluh, Kai tertawa dalam hatinya. Dia juga tidak terburu-buru untuk sampai di Kekaisaran Naga. 4 bulan telah berlalu semenjak Kai tiba di alam immortal. Kecepatan kultivasinya saat ini bukanlah sesuatu yang orang lain dapat bandingkan. Dengan profesinya sebagai seorang alkemis Grandmaster, ia dapat membuat pil kultivasi hanya untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di toko sistem, Kai melihat banyak sekali barang yang luar biasa, sayangnya poin miliknya tidak cukup untuk membeli barang yang ia inginkan. Setelah memesan 2 kamar di sebuah penginapan, Kai segera teringat tentang pohon poin yang merupakan fitur baru dari sistemnya. Pohon poin. Aku benar-benar penasaran tentang ini, apakah ini juga sama luar biasanya dengan ruang latihan? Kai mengatakannya dengan penuh antusiasme. La membuka status dan segera menekan fitur pohon poin. Sama seperti sebelumnya, Kai merasa seperti jiwanya keluar dari tubuhnya. Tepat ketika dia membuka mata, pemandangan yang dia lihat adalah sebuah padang rumput yang sangat hijau, dan itu membentang sangat jauh seperti tidak memiliki batasan. Tempat apa ini? Di mana pohonnya? Bukankah harus ada pohon jika aku ingin menghasilkan poin? Kai bertanya-tanya sambil melihat ke sekeliling, tetapi dia tidak menemukan satu pohon pun. Akhirnya setelah beberapa menit setelah itu sebuah layar hologram besar mengambang di atas udara. Layar hologram itu menampilkan banyak sekali jenis-jenis pohon dengan harga dimulai dari 100 sampai 1,000 poin sistem. Apakah aku diharuskan untuk menanam pohon sendiri untuk menghasilkan poin? Karena Kai sangat bingung, akhirnya ia bertanya pada Yui tentang fungsi dari pohon poin. Halo kakak laki-laki, apakah kamu merindukan Yui? Tehi. Itu merupakan sebuah suara yang sangat imut sampai-sampai Kai ingin sekali memasukkannya ke dalam karung. Yui bagaimana fungsi dari fitur ini? Pohon poin. Mudah saja, kakak laki-laki tinggal membeli bibit pohon yang kakak laki-laki ingin tanam. Setelah itu, berapa banyak poin yang kakak dapat tergantung pada keberuntungan, semakin mahal bibit, keberuntungan untuk mendapatkan lebih banyak poin semakin besar. Kai mengangguk paham, dia kemudian memilih bibit termahal yang seharga 1000 poin per biji. Ia menggunakan 100 juta poin untuk mendapatkan 100.000 bibit. Setelah itu, Kai menyimpan semua bibitnya di inventory terlebih dulu. Dia membuka toko sistem dan membeli peralatan perkebunan. Itu adalah cangkul, celurit, dan benda-benda pertanian lainnya. Kai mengangkat telapak tangannya dan sebuah air memancar keluar dari sana dan merendam sebagian tanah. Setelah tanah sudah benar-benar basah, Kai mengambil cangkul dan mulai membajak tanah,
Setelah proses selesai, Kai menabur 100.000 bibit. Sudah selesai. Saatnya aku keluar dan menunggu pohon untuk tumbuh. Kai meminta Yui untuk mengirimkannya keluar, dan setelah itu jiwanya menyatu dengan tubuh aslinya. Saat Kai kembali, hari itu sudah malam. Dia tidak segera tidur melainkan pergi ke ruang latihan untuk melatih teknik yang ia beli dari gurunya. Itu berbentuk sebuah gulungan kusam dan kotor. Gulungan itu memiliki warna coklat dengan sebuah simbol segel yang menutup gulungan itu rapat-rapat. Langkah bayangan, untuk menguasainya. Kecepatanku harus cepat dari bayangan itu sendiri. Kai membaca isi gulungan itu dan ia sama sekali tidak paham, lebih cepat dari bayangan itu sendiri. Lebih cepat, Mata Kai menyala. Ia sedikit mengerti apa yang dimaksudkan teknik itu. Tetapi bahkan setelah ia memahami sedikit dari teknik itu, tingkat penguasaannya hanya berada di tingkat ahli. Oh iya, aku memiliki poin keterampilan, kenapa aku begitu bodoh sehingga tidak menggunakannya? Kai membuka status dan segera menukar 200 juta poin sistem menjadi poin keterampilan, dia hanya mendapatkan 100 juta poin keterampilan. Yui, pelajari teknik ini sampai tingkat penguasaan sempurna, maksimal. Ding, maaf kakak laki-laki, poin keterampilan kamu tidak cukup untuk mempelajari teknik ini. Kai mengerutkan kening, tidak cukup. Jadi, aku harus memiliki berapa poin? 1 miliar poin. 1 miliar. Hanya untuk satu teknik. Yui, apakah kamu tidak salah hitung? Tidak kakak. Ini adalah teknik ilahi tingkat tinggi. Untuk menguasainya sangat sulit walau orang itu jenius sekalipun. Baiklah. Kai segera mengubah 2 miliar poin sistem dan mendapatkan 1 miliar poin keterampilan. Dia melemparkan gulungan teknik ke udara, melayang, dan bersinar dalam gelapnya malam. 1 miliar poin keterampilan telah dikurangi, mempelajari langkah bayangan. 99%, 100%. Seketika, sebuah gambaran jelas muncul di kepala Kai. Dia melangkahkan kakinya mencoba menggunakan langkah bayangan. Kaki Kai bergetar ketika memahami sepenuhnya gambaran di kepalanya. Langkah bayangan benar-benar layak memasuki kategori teknik ilahi tingkat tinggi atau bahkan lebih tinggi. Di tengah-tengah hutan, Kai berdiri seorang diri di sana. Kurasa aku akan mencobanya dari sini ke puncak gunung itu, ini setidaknya berjarak 10.000 kilometer. Kai mengangkat kakinya dan melangkah dengan pelan, tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan hitam. Bayangan itu layaknya angin tetapi kecepatan itu bahkan lebih cepat daripada angin itu sendiri. Bling, bahkan belum 5 detik berlalu, Kai sudah sampai di puncak. Hebat, ini sama cepatnya dengan skill teleportasi. Kai berkata dengan terkagum-kagum, setelah puas dengan langkah bayangan. Kai segera kembali ke penginapan. Hari masih malam jadi tidak banyak orang yang berkeliaran di kota. Penginapan yang Kai pesan adalah salah satu penginapan terbaik di kota. Setelah Kai memasuki kamarnya, dia segera melemparkan dirinya di atas kasur dan segera tertidur. Keesokan paginya, Kai terbangun karena mendengar suara yang sangat ramai di dalam kota. Lah membuka jendela dan melihat banyaknya orang berdiri di tepi jalan seakan-akan menyambut seseorang yang hebat datang. Benar saja, ketika Kai melihat ke arah pintu gerbang masuk kota, ia melihat banyaknya kereta mewah yang satu persatu masuk ke dalam kota diiringi dengan suara teriakan yang keras. Perwakilan Kekaisaran Macan Putih tiba. Bab 132. Merekam sesuatu. Mendengar kata-kata Kekaisaran Macan Putih, Kai menjadi sedikit penasaran. Kekaisaran Macan Putih berada jauh di wilayah timur, jauh-jauh datang kemari. Jelas itu bukanlah hal yang biasa. Setelah beberapa kereta kuda masuk ke dalam kota, ada satu buah kereta terbesar yang di samping kanan kirinya dijaga oleh seorang pengawal yang basis kultivasinya tidak rendah. Dari dalam kereta mewah itu,
Keluar sosok pria jangkung dengan rambut pirangnya serta wajahnya yang menunjukkan senyuman pada setiap orang. Hei, lihat itu, dia adalah pangeran ketiga dari jejak macan putih. Beberapa hari lagi Tuan Putri kedua dari kekaisaran kita akan segera bertunangan dengannya. Ini akan membuat hubungan ras naga dan ras macan putih semakin erat. Tidak hanya tampan dan berbakat, pangeran ketiga juga seorang jenius yang sudah mencapai alam Holy Emperor di usianya yang ke-150 tahun. Benar, jika ia bertunangan dengan Putri Sueyu, mereka berdua akan menjadi pasangan yang sangat cocok untuk satu sama lain. Kai awalnya tidak begitu tertarik dengan pembicaraan yang mereka bicarakan, tetapi setelah mendengar nama Sueyu disebut, Kai mengerutkan kening dengan jejak emosi kompleks di kepalanya. Sueyu, mungkinkah yang mereka maksudkan adalah Xiao Yu? Kai bergumam dengan pelan sambil memegang dagunya layaknya seorang cendekiawan. Kai terus mengawasi semua perwakilan dari Kekaisaran Macan Putih, juga pangeran ketiga yang memiliki maksud untuk melamar Sueyu. Dia mencibir bagaimana pangeran ketiga itu bersikap. Dia terlihat sopan di depan banyak orang tetapi itu sama sekali tidak alami. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Setelah itu, dia menutup jendela dan membersihkan diri kemudian keluar dari penginapan. Sementara itu, pangeran ketiga dari Kekaisaran Macan Putih dan para rombongannya segera menuju rumah wali kota untuk bermalam di sana karena hanya rumah wali kota yang merupakan bangunan paling mewah di kota ini. Sampai di sana, seketika terjadi perubahan ekspresi di wajah pangeran ketiga. Senyuman yang tadinya membuat semua orang terkesan kini menghilang digantikan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. RGGH, sungguh membuang-buang waktu saja. Jika bukan karena aku harus memiliki reputasi yang baik di mata Sueyu, mana mungkin aku akan memperlakukan orang rendahan seperti mereka seperti tadi. Dia bernama Baiwang, pangeran ketiga dari Kekaisaran Macan Putih dan juga jenius nomor 1 di sana. Ayahnya bahkan tidak segan-segan untuk memberikan banyak sumber daya langka untuk membantu tingkat perkembangan darinya. Ini menyebabkan Baiwang menjadi seorang bocah manja dan sombong. Baiwang tidak menyadari bahwa kata-katanya tadi didengar oleh seseorang, itu adalah Zukai. Kai yang keluar dari penginapan segera mengikuti Baiwang untuk mencari sifat aslinya. Ternyata dugaannya benar, pria seperti ini sangat tidak cocok untuk Sueyu. Aku harap Sueyu dapat dengan tegas menolaknya ketika sampai di Kekaisaran Naga. Tak lupa juga Kai menyimpan ucapan Baiwang tadi dalam sebuah kristal waktu. Kai kembali ke dalam penginapan dan segera mengetuk pintu kamar Gunan sebanyak beberapa kali. Tok, tok, tok. Tak lama berselang setelah itu, Gunan membuka pintu dengan wajah lesu dan kantung mata di wajahnya. Hoam, ada apa bos? Bukankah ini terlalu pagi untuk berangkat? Ucap Gunan sambil menguap dengan wajah lesu. Pagi, apakah kau terlalu asik berastri cinta dengan kekasihmu itu hingga lupa waktu? Gunan segera sadar ada yang aneh dan buru-buru pergi ke arah jendela dan melihat keluar. Benar saja, ketika jendela terbuka, sinar matahari yang hangat meresap ke dalam tubuh dan dagingnya. Itu sangat nyaman. Gunan berbalik dan dengan malu berkata pada Zukai, bos kamu tahu kan betapa nikmatnya hal itu, hehehe. Hai. Kai mengeluh sambil membuang nafas, tetapi tidak dapat dipungkiri apa yang dikatakan Gunan baru saja memang benar. Bahkan setelah melakukan seharian penuh, Kai masih ketagihan dengan sensasinya. Baik-baik, kalau begitu cepat dan bangunkan Baigu. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah kalian berdua bersiap-siap. Baik bos. Karena tidak memiliki kegiatan yang lain, Kai keluar dari penginapan untuk mencari udara segar. Tiba di sebuah taman luas nan indah, Kai bermaksud untuk menikmati keindahan di sekitar dan duduk di bawah sebuah pohon besar. Suara kicauan burung di pagi hari terdengar sangat nyaman di telinga.
Kai bersandar di batang pohon sambil menutup kedua matanya. Entah sudah beberapa waktu berlalu dan tiba-tiba ia mendengar sebuah suara pertempuran tak jauh dari tempat ia berada. Kain juga mencium sebuah bau darah yang cukup pekat. Aneh, ini adalah kota besar, siapa yang berani secara terang-terangan bertarung di kota ini? Karena penasaran, dia memutuskan untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tak jauh dari tempat dia berada, ada sebuah sungai jernih dengan beberapa pohon bambu tersusun rapi. Kai menggunakan langkah bayangan sampai di sana, itu tidak hanya bisa menutupi tubuhnya tetapi auranya juga menghilang. Dari tempat Kai berada saat ini, dia bisa mendengar sebuah suara sama dari dalam hutan bambu itu. Hentikan pangeran, tolong jangan lakukan ini kepada saya. Saya sudah punya suami yang menunggu saya di rumah. Itu adalah sebuah suara tangisan wanita yang memohon pada seseorang. Pangeran ketiga, bukankah itu tunangan Sueyu? Pikir Kai dalam hati. La mencoba untuk semakin mendekat agar dapat dengan jelas melihat semuanya. Saat Kai sudah sangat dekat dengan sumber suara itu, betapa terkejutnya ketika ia melihat pangeran ketiga kekaisaran macan putih sedang memperkosa seorang wanita cantik yang memakai baju pelayan. Diam, atau aku akan membuat keluargamu menderita. Baiwang berkata dengan marah. Setelah itu dia secara paksa mencium mulut pelayannya dan asteris. Garis bawah asteris dada pelayannya. Aheng. Aku mohon pangeran sudah bertunangan dengan Putri Sueyu, kenapa Anda mencoba memperkosa saya yang rendah ini? Ucap wanita itu menahan tangis di wajahnya, dia mencoba segala cara untuk menghentikan kejadian ini. Sudah kubilang diam, apakah kamu tuli? Cukup patuhi saja apa yang aku inginkan. Baiwang dengan kedua tangan segera merobek pakaian pelayannya. Dapat terlihat sebuah pakaian dalam yang cukup seksi menambah kesan menggoda. Baiwang menjilati bibirnya tidak sanggup menahan rasa asteris lagi. Benar begitu. Jika kamu tetap patuh aku tidak akan memperlakukanmu seperti tadi. Kamu tidak perlu khawatir tentang Sueyu, sebentar lagi dia juga akan menjadi milikku. Setelah itu aku dapat menggunakan tubuhnya sesuka hati. Bewahaha. Sementara itu, pangeran ketiga tidak mengetahui bahwa ada orang lain selain mereka berdua yang berada di sana. Ditambah lagi orang itu merekam semua kejadian dari awal hingga akhir. Dia adalah Sukai yang sedari tadi mengawasi mereka. Kai menggunakan kristal waktu untuk merekam kejadian tadi. Ia tidak dapat menahan seringai dingin di wajahnya dan berkata dengan pelan. Dasar idiot, jika aku menyebarkan video ini ke seluruh alam immortal apa yang akan terjadi? Mewehehe. Bab 133. Sampai di Kekaisaran Naga. Ahan. Pelayan itu mendesah dengan suara yang begitu merdu menyebabkan Baiwang menjadi hilang kendali. Pangeran ketiga. Bagaimana jika kita ketahuan? Wanita itu mengatakannya dengan nada gemetar. Ketahuan? Tidak mungkin, aku sudah memasang arai tingkat tinggi di sekitar kita. Jika ada seseorang yang datang aku dapat segera tahu itu. Pelayan wanita itu dengan pasrah mengangguk dan membiarkan pangeran ketiga memainkan tubuhnya sesuka hati. Waktu berlalu dengan cukup cepat. Sekarang sudah siang hari. Baiwang serta pelayan wanitanya akhirnya kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Pelayan kecilku, cepat bersihkan adik kecil ini. Baiwang berkata sambil menunjuk anunya yang dipenuhi dengan cairan berwarna putih. Wanita itu hanya mengangguk dan mulai membersihkan adik kecil Baiwang dengan mulutnya. Sementara itu, Kai masih dengan santai tertidur di atas dahan pohon. Setelah kristal waktu menyala-nyala dan mengeluarkan energi aneh, Kai segera terbangun dan pergi meninggalkan tempat itu begitu saja. Di depan penginapan, Gunan dan Bai Hu sedang menunggu Kai datang. Tetapi setelah siang hari berlalu dan Kai juga tidak kunjung datang,
Bai Hu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sayang, kapan Bos Kai akan kembali? Gadis kecil tercinta, Bos sudah mengatakan akan berangkat hari ini, dia pasti akan datang sebentar lagi. Tepat ketika Gunan menyelesaikan kata-katanya, Kai sudah berada tepat di samping dirinya. Wah! Gunan berteriak dengan kaget, setelah itu ia kembali tenang dan dengan terkejut bertanya. Bos, kapan kamu tiba? Sudahlah, tidak perlu basa-basi lagi, ayo berangkat. Ketika Kai sudah beranjak pergi, Bai Hu segera menyusul di belakangnya sedangkan Gunan masih berdiri diam di tempat. Sayang, apa yang kamu tunggu, cepat. Kai berjalan bersama dua bawahannya menuju pintu keluar kota yang berada di sebelah barat. Ketika perjalanan menuju pintu keluar, Kai bertukar beberapa pandangan pada seorang pria hajangkung yang memiliki fitur wajah Yage begitu tampan. Pangeran ketiga masih mengungkapkan senyuman tetapi ia tidak dapat melihat wajah Kai sama sekali karena dia menggunakan sebuah jubah yang menutupi seluruh tubuh sampai kepalanya. Tanggung sendiri apa yang telah kau perbuat. Setelah itu Kai dan dua bawahannya segera menghilang tanpa jejak meninggalkan pangeran ketiga dengan ekspresi penuh kebingungan. Apa maksud dari kata-kata orang tadi? Sudahlah, masa bodoh dengan mereka. Kai membeli sebuah kereta kuda yang besar dan cukup sederhana, lah sedang rebahan di dalam kereta sedangkan Gunan menyetir dengan Bai Hu sampingnya. Mereka melalui beberapa kota, hutan, lembah, dan pegunungan yang menjulang tinggi. Mereka tidak menemukan satupun binatang buas karena aura dari Gunan sudah cukup untuk menakuti para binatang buas. Dengan begitu, waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan telah berlalu. Selain beristirahat setiap 3 hari sekali, mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta Kai juga tidak diam begitu saja. Lah terkadang meningkatkan profesi alkemisnya dan juga berkultivasi. Saat ini, kekuatan yang Kai miliki sudah berada di tahap akhir Holy Emperor. Tetapi untuk menembus ke alam dewa, itu cukup sulit untuk dilakukan. Jika tidak, bagaimana mungkin banyak orang yang berlatih dan terjebak di puncak Holy Emperor dan tidak memiliki sisa usia lagi untuk menerobos. Tetapi karena Kai memiliki sistem di sisinya, lah dapat dengan mudah menghancurkan batasan dan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Dari luar, Kai yang saat ini sedang dalam proses meditasi segera menghentikan meditasinya ketika mendengar suara dari Gunan. Bos, sebentar lagi kita akan sampai di Kekaisaran Naga, tetapi butuh 1 hari lagi untuk sampai di sana. Apakah kamu ingin bermalam di sini atau langsung melanjutkan perjalanan? Apakah kalian berdua lelah? Tidak bos, Gunan menjawab dengan tenang. Kalau begitu kita lanjutkan saja perjalanannya. Akhirnya setelah 1 malam berlalu dengan cepat, Kai dan dua bawahannya sampai di Kekaisaran Naga. Itu tidak terlihat seperti kekaisaran pada umumnya. Karena di sini hanya dapat terlihat sebuah pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang sangat luas. Sebenarnya, Kekaisaran Naga tidak dapat dianggap sebagai kekaisaran, tetapi karena mereka yang menguasai seluruh wilayah utara, mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah kekaisaran. Ada banyak kerajaan dan ratusan kota di Kekaisaran Naga. Sedangkan untuk pusat kekaisaran, itu terletak di puncak tertinggi dari semua pegunungan yang ada. Kai segera menyuruh Gunan untuk memberhentikan keretanya, karena tidak ada jalan lagi yang bisa ia lalui. Pada akhirnya, setelah mereka berhenti dan turun dari kereta, Kai segera terbang diikuti oleh Gunan dan Bai Hu di belakangnya. Mereka bermaksud untuk segera menuju Istana Naga, yang merupakan tempat utama dari Kekaisaran Naga. Bos, ada urusan apa Anda datang kemari? Gunan yang sedari tadi diam mulai bertanya. Aku ingin menemui teman lama sebelum aku pergi ke tanah terlarang. Mengingat bagaimana wajah terakhir Sue Yu diingatannya, Kai bisa menahan diri untuk tersenyum. Gadis dingin itu benar-benar manis ketika sedang tersenyum.
Dalam kurun waktu 10 menit, Kai sampai di puncak gunung. Itu terlihat seperti daratan yang sangat luas. Itu memiliki luas sekitar 100.000 kilometer persegi. Di puncak gunung, ada 3 kota yang berpusat pada kota naga Azure. Di sana juga merupakan tempat di mana istana naga berada. Bos, ini adalah kota pertama, yaitu kota naga kembar. Terlihat mayoritas yang mendiami kota naga kembar adalah orang Parubaya, hanya sedikit anak muda yang hidup di sana. Karena tidak ada hal yang membuat Kai tertarik, ia langsung pergi ke kota selanjutnya, kota naga hijau. Itu terlihat hampir mirip dengan kota naga kembar dengan penduduknya mayoritas orang Parubaya. Matahari sudah tenggelam dari tadi, kini bulan tertutup awan mendung mengakibatkan malam hari itu gelap gulita. Bos, apa sebaiknya kita berangkat ke kota naga Azure besok pagi saja? Kai mengangguk, karena ini sudah malam hari dan suasana sudah gelap gulita dan begitu hening. Tak jauh dari sana, Kai melihat sebuah rumah makan yang cukup ramai didatangi. Dia dan 2 pengikutnya memutuskan untuk pergi makan malam di sana. Permisi, berikan aku makanan terbaik dan juga arak terbaik di rumah makan ini. Pelayan itu mengangguk sebagai jawaban dan segera berjalan ke dapur. Setelah pelayan itu kembali keluar, di tangannya terdapat 3 buah sup yang masing-masing mengeluarkan bau harum. Kai yang pertama kali mencoba, kemudian Gunan dan Bai Hu juga mencobanya. Ini cukup enak, tetapi masakan Yaoer. Memikirkan Xiabing Yao, ada sedikit rasa kesal di hatinya. Jika saja ia lebih kuat maka Xiabing Yao juga tidak akan pergi. Ini semua karena aku terlalu lemah, pikir Kai dalam hati. Mereka bertiga menikmati makanan yang disajikan, begitu juga dengan araknya. Mereka meninggalkan restoran setelah membayar 2 batu roh. Bab 134. Tiba di kota naga Azure. Pagi harinya di penginapan, Kai terbangun setelah dengar suara keramaian di luar. Segera, ia membuka jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sebenarnya keramaian di luar penginapan adalah karena kedatangan seorang tamu penting. Dia adalah pangeran ketiga Kekaisaran Macan Putih, Baiwang. Idiot ini ternyata masih memiliki nyali untuk datang ke sini setelah kejadian itu. Apakah urat malunya sudah putus? Kai menahan tawa dalam hatinya ketika melihat wajah dari Baiwang. Orang ini walaupun memiliki wajah yang cukup tampan, tetapi itu membuat seseorang menjadi jengkel. Kai tiba-tiba memiliki ide jahat di kepalanya. Ia membuka toko sistem dan segera membeli bubuk hijau. Kai menggunakan langkah bayangan dan segera menghilang dari tempat ia berada. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tarikan nafas, dia kembali ke sisi jendela. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Setelah Kai menabur bubuk hijau pada tubuh pangeran ketiga, Baiwang tiba-tiba merasakan rasa sakit di perut dan sebuah gas keluar. Tut, brat. Suara itu begitu keras hingga mengagetkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja. Sebuah bau yang sangat busuk tercium di sekitar pangeran ketiga. Hoek, bau apa ini? Macam T41. Seseorang berkata sambil menutup hidungnya. Bukankah ini berasal dari pangeran ketiga? Semua orang segera menatap pangeran ketiga, Baiwang dengan tatapan penuh jijik. Apakah seperti ini sikap pangeran Kekaisaran Macan Putih? Sungguh tercela. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berkata kasar. Sementara itu, pangeran ketiga merasa sangat malu dan terhina. Tetapi perutnya tiba-tiba merasakan rasa sakit kembali dan sebuah gas kembali keluar disertai bunyi yang cukup keras. Hoek, ayo pergi. Baiwang tidak begitu memperdulikan orang lain karena dirinya sendiri saat ini begitu tersiksa dengan rasa sakit yang ada di perutnya. Akhirnya setelah hampir 2 jam merasakan rasa sakit di perutnya, Baiwang segera merasakan perasaan lega. Lah melihat ke sekitar dan berbalik untuk bertanya pada para bawahannya, di mana orang lain yang seharusnya menyambut diriku.
Wajah prajurit yang sedang ditanyai Baiwang tidak begitu baik. Tepat ketika Baiwang menepuk pundaknya, dia segera pingsan. Kenapa dia? Brok. Satu persatu penjaga yang melindungi pangeran ketiga mulai berjatuhan tidak sadarkan diri. Ini membuat Fai Wang menjadi sangat kesal. Apakah kentutku sebau itu? Sukai, pelaku utama kejadian ini tertawa dengan sangat keras di samping jendela penginapan. Tawanya itu terdengar langsung oleh Bai Wang yang membuatnya kesal dan juga marah. Bajingan di sana, beraninya kau menertawai tuan muda ini, berlutut sini dan memohon ampunan. Kai melihat Bai Wang layaknya seorang idiot, ia tidak menanggapi perkataannya dan menutup jendela rapat-rapat. Bajingan, sial, awas saja jika kita bertemu lagi, kau tidak akan memiliki akhir yang baik. Bai Wang mendengus dengan kesal. Setelah itu ia berjalan pergi menuju kereta kuda dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa para penjaganya yang tergeletak pingsan ke dalam kereta. Bai Wang segera pergi meninggalkan Kot Naga Hijau dengan perasaan marah dan terhina. Apalagi ketika mengingat wajah pemuda yang menertawakannya dari jendela penginapan, niat membunuhnya semakin membesar. Tak lama setelah itu, Kai juga memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kota Naga Hijau dan menuju kota Naga Azure yang merupakan pusat dari segalanya di wilayah utara. Kai membeli sebuah kereta kuda yang mewah dengan ukiran naga di luar kereta. Itu tampak begitu keren di mata orang-orang. Dalam perjalanan, Kai melewati beberapa hutan serta sungai, dan beberapa gunung yang menjulang tinggi. Perjalanan menuju kota Naga Azure membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Kereta mereka akhirnya sampai di sebuah kota besar. Tembok kota terbuat dari batu roh yang sudah berisi formasi arai, itu membentang luas dan menjulang tinggi. Sangat kokoh dan tidak mudah-mudah hancur. Di pintu masuk kota, lautan orang sedang mengantri untuk masuk ke dalam. Mayoritas dari mereka adalah pedangan dan pelancong serta minoritas dari mereka adalah pengungsi. Karena Kai sangat tidak suka untuk mengantri, Lah menggunakan langkah bayangan untuk mengelabuhi semua orang dan segera memasuki pintu kota. Sebelum itu ia berhenti tepat di depan garis pintu masuk. Hahaha, sungguh layak disebut kekaisaran terkuat. Bahkan pintu masuknya saja memiliki double arai. Double arai adalah salah satu keterampilan Master Arai yang sudah memahami pembuatan rune dengan sangat baik dan juga memahami inti formasi dan cabang formasi. Ini membuat double arai sangat sulit ditembus. Jika Kai menggunakan kekuatan kasar, ia mungkin dapat menghancurkannya dalam sekali pukul, tetapi jika ia melakukan itu, dia akan menarik perhatian semua orang. Mari kita lihat. Apakah aku bisa menonaktifkan formasi ini? Kai meregangkan otot-ototnya yang sudah kaku. Ia mengambil sebuah kertas dari inventory dan sebuah pena. Dengan kecepatan yang luar biasa, Kai menulis sebuah kata-kata kuno di kertas hitam. Tulisan kuno itu mengandung kekuatan aura aneh yang cukup mampu membuat seorang ranah Holy Emperor merinding dengan merasakannya saja. 15 menit berlalu, Kai akhirnya menyelesaikan tulisan kuno yang akan ia buat. Langkah terakhir adalah memberikan setetes darahnya ke dalam tulisan kuno. Tulisan kuno itu dengan cepat menyerap darah milik Kai dan terbang di udara kosong. Krit. Sambaran petir kecil mengenai berbagai arah. Kertas hitam itu berubah menjadi gumpalan asap dan segera masuk ke dalam double arai. Tepat seperti yang Kai prediksi, double arai tidak mudah untuk dihancurkan, tetapi kini berbeda karena Kai sudah mengetahui kelemahannya. Kai mengambil kembali 5 kertas hitam dan segera menulis kembali kata-kata yang sama. Dalam proses ia menulis, Kai menggabungkan energi alam dan juga 2 atribut miliknya. Seharusnya aku juga perlu meningkatkan profesi Master Arai milikku, ini sungguh membuang-buang waktu saja. Kai melemparkan kelima kertas di udara. Kelima kertas itu melayang-layang mengitari bagian atas kepala Kai dan segera menyerang double arai. Setelah terkena kertas ajaibnya,
Penghalang tipis yang melindungi kita naga Azure memudar dan dengan cepat energi Ki di sana menipis dan menghilang seketika. Hehe, Gunan, Baihu. Mari masuk. Mereka bertiga memasuki kota tanpa ada yang menyadarinya. Kota naga Azure memiliki penduduk yang sangat padat serta kota yang sangat luas layaknya sebuah kerajaan. Bos, sekarang kita harus kemana? Gunan bertanya dengan cukup penasaran. Istana Naga. Gunan dan Baihu seketika kaget, sebenarnya tujuan tuannya datang ke Kekaisaran Naga adalah pergi ke Istana Naga. Jangan-jangan teman yang tuannya maksud adalah putri dari Kekaisaran Naga. Melihat wajah dua bawahannya yang sudah menebak siapa identitas asli Sueyu, Kai kemudian mulai memberikan jawabnya. Bingo. Dia memang adalah salah satu putri dari Kekaisaran Naga. Dia bernama Sueyu. Bab 135. Bertemu dengan Sueyu kembali. Jalanan di kota Naga Azure sangat padat, entah itu remaja muda, pria paruh-baya dan banyak lansia lain sedang berjalan-jalan sambil saling menyapa. Di antara kerumunan orang, terlihat 3 orang memakai jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka. Pemuda yang paling depan berbalik dan bertanya pada 2 orang di belakangnya, Gunan, apakah kau tahu di mana Istana Naga? Sejauh yang saya tahu, Istana Naga berada di puncak gunung ini, untuk selebihnya saya tidak tahu. Jawab Gunan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kai mengangguk paham, ia kemudian mulai mengedarkan persepsi ilahinya untuk menemukan letak lokasi Istana Naga. Tetapi naas, bahkan setelah ia mengedarkan persepsi ilahi, Kai masih belum juga dapat menemukan letak Istana Naga. Seharusnya, jika Istana Naga berada di kota ini aku bisa merasakan auranya, tetapi bahkan dengan persepsi ilahiku, aku tidak merasakan apapun. Batin Kai dalam hati. Kai mendongak ke atas langit ketika merasa ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari. Apa itu? Ucap Kai ketika matanya terfokus pada sebuah bayangan hitam raksasa yang terbang di atas langit. Dia melihat ke samping kanan kiri dan menyadari bahwa semua orang sedang bersujud dan melakukan gerakan aneh. Tiba-tiba cahaya hitam di atas langit menghilang, itu berganti menjadi seekor naga raksasa berwarna biru langit dengan sisik-sisiknya yang berkilauan. Naga itu adalah naga Azure yang saat ini menjabat sebagai pelindung kota Azure. Kemunculannya yang secara tiba-tiba membuat rasa khawatir di hati semua orang. Salam Tuan Suetian. Semua orang mengatakannya secara serempak. Mendengar hal itu, sebuah kerutan muncul di antara alis-alis Kai yang cukup tebal. Ia memandang ke arah naga Azure sekali lagi dan tanpa sadar sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Paman Tian. Jadi dia adalah seorang naga Azure. Setelah semua orang mengucapkan salam, naga Azure yang terbang di atas langit mengeluarkan sebuah cahaya perak yang begitu indah dan membuat semua orang silau. Perlahan-lahan, tubuh naga Azure itu mengecil dan berubah menjadi sosok manusia. Dia laki-laki dengan kumis tipis di wajahnya, tetapi itu tidak menutupi jejak ketegasan darinya. Salam para penduduk kota, kali ini pangeran ketiga dari Kekaisaran Macan Putih akan melakukan kunjungan pada Kekaisaran Naga kita. Bermaksud untuk melamar Putri Sueyu, aku harap kalian semua menyambut mereka dengan baik sebelum utusan istana datang untuk mengantar mereka. Ucap Paman Tian menatap tegas ke arah semua orang, tiba-tiba pandangannya terhenti pada seorang pria berjubah hitam di antara kerumunan. Walaupun wajah pria itu tertutup oleh jubah yang dipakainya, tetapi Suetian merasa seolah-olah aura yang pria itu keluarkan terasa familiar. Selang beberapa detik berlalu, mata Suetian menyala dan dengan cepat turun ke tanah berjalan mendekat ke arah pemuda itu berada. Kukira siapa, ternyata ini adalah Tuan Muda. Ucap Suetian sembari memberikan sebuah senyuman pada pria berjubah itu. Hehe. Pria muda itu tertawa kemudian melepas kerudung yang menutupi kepalanya. Sudah 5 tahun berlalu tetapi Paman Tian masih bisa mengenaliku.
Apa kabar Paman? Melihat wajah pemuda yang sudah sangat lama tidak bertemu, aliran rasa hangat mengalir di sekujur tubuhnya. La dengan buru-buru mendekat dan memeluk Sukai. Sudah sangat lama kita tidak bertemu Tuan Muda, bukan hanya kamu sudah sangat kuat tetapi wajahmu juga semakin tampan. Aku yakin Yu kecil akan tergila-gila padamu. Tepat setelah Sue Tian mengucapkan nama Sue Yu, matanya meredup dengan rasa kecewa dalam hatinya. Tentang Sue Yu ini, Kai menghela nafas, melihat wajah Sue Tian yang dipenuhi rasa bersalah. Dia tetap tersenyum tetapi sebuah ide licik terbesit di kepalanya. Aku tahu Paman Tian, bukankah tadi Paman sudah mengatakannya? Tetapi aku hanya berpesan satu hal, jika Xiao Yu tidak menyukainya, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ujar Kai dengan tatapan tajam dan tegas. Gunan dan Baigu masih tetap diam di belakang Kai, sedangkan reaksi para warga kota lebih heboh. Mereka sangat tahu siapa itu Sue Tian, dia adalah pelindung kota Naga Azure dan seorang kultivator realem demigod, dewa tingkat 5 akhir. Membuat orang seperti itu mengucapkan kata-kata Tuan Muda pada seseorang yang tidak mereka kenal, mereka semua bertanya-tanya. Siapa sebenarnya identitas pemuda itu? Haha, aku tahu Tuan Muda. Kalau begitu mari ikut denganku pergi ke Istana Naga. Biarkan aku secara pribadi untuk menyambut kedatanganmu. Ujar Sue Tian sambil membuat tawa, dia sangat tahu tentang sifat alami Sukai. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya tidak peduli tentang resiko yang akan ia hadapi. Baik kebetulan juga aku ingin bertemu Xiao Yu. Mereka bertiga akhirnya terbang ke atas langit dan pergi menuju ke arah utara. Di sebuah bukit kecil di atas gunung, terlihat sebuah istana megah dan sangat besar. Di sekitar istana itu terlihat sebuah cahaya perak tipis yang mengelilingi seluruh istana. Pintu masuk istana dibuat sangat mewah dengan ukiran naga yang terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Di langit yang biru, terlihat 4 bayangan terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah istana. Dia adalah Kai, Sue Tian, dan yang lainnya. Jadi begini, pantas aku tidak dapat merasakan keberadaannya. Kai bergumam pelan ketika melihat lapisan pelindung tipis yang mengelilingi seluruh istana naga. Pada akhirnya dengan kecepatan mereka hanya butuh 5 menit untuk sampai di istana naga. Di pintu masuk, ada 2 orang bertubuh kekar sedang berdiri tegak. Kedua penjaga itu melihat kedatangan Sue Tian dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Mereka bertiga adalah temanku, ada masalah. Sue Tian berkata dengan nada tegas. Tidak, silakan masuk Tetua Tian. Setelah itu, mereka berempat akhirnya masuk. Ketika Kai melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam istana, betapa terkejutnya dia ketika melihat banyaknya batu roh dan juga arai tingkat tinggi yang ada di dalam istana. Selain itu, desain istana naga benar-benar berbeda dengan yang lain. Itu terlihat begitu sederhana. Sue Tian berjalanan di depan sementara Kai dan 2 lainnya mengikuti di belakang. Setiap kali Kai melihat ke dalam istana, semakin kagum dia. Sue Tian akhirnya berhenti tepat di depan sebuah ruangan. Dia mengetuk pintu beberapa kali sebelum pintu itu terbuka. Kelak, ketika pintu terbuka, sebuah suara imut terdengar dari dalam. Siapa itu? Jantung Kai berdetak sedikit lebih cepat, suara yang begitu imut ini sudah sangat lama tidak ia dengar. Berawal dari turnamen alkemis yang akhirnya menjadi teman baik, Kai benar-benar sudah menganggap dia sebagai adik kecilnya. Ini Paman Yu kecil. Ucap Paman Tian dengan nada hangat sembari memberikan sebuah senyuman. Jika Paman datang ke sini untuk membujukku menerima lamaran itu, jangan pernah datang ke sini lagi. Sue Yu membalas dengan sangat marah, tetapi ketika pintu sepenuhnya terbuka, La melihat wajah pemuda tampan yang sangat familiar. Jantungnya berdetak semakin cepat setelah itu dia berteriak, Yan Gege. Bab 136. Aku menolak.
Yan Gege, entah sudah berapa lama Kai tidak mendengar kata-kata itu. Si Yan adalah nama samaran yang ia pakai untuk menyembunyikan identitas aslinya, hanya saja saat ini, ia tidak perlu lagi menutupi identitas aslinya. Jadi ketika Sueyu memanggilnya Yan Gege, dia sedikit terkejut. Xiao Yu, lama tak bertemu. Ucap Kai dengan senyuman manis di wajahnya. Mendapat respon dari pemuda di depannya, Sueyu segera berlari dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Kai. Itu terasa begitu hangat sehingga membuat Sueyu begitu nyaman. Tanpa ia sadari sudah banyak orang yang memfokuskan pandangan mereka ke arah sepasang orang yang saling berpelukan itu. Kai kemudian mengangkat tangannya dan dengan lembut mengelus rambut panjang Sueyu. Xiao Yu, apakah kamu tidak malu? Semua orang sedang memperhatikan kita. Kai berbisik di dekat telinga Sueyu dengan nada bercanda. Melepas dirinya dari pelukan Zukai, wajah Sueyu memerah dan segera menjauh dari sisi Zukai. Mereka semua tertawa melihat tingkah lucu Sueyu. Tiba-tiba seorang pria berambut hijau datang mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pria itu terlihat berumur sekitar 40 tahunan dengan dua pasang sayap di belakang punggungnya. Dia adalah salah satu dari 5 tetua istana, Sue Yang Hai. Dia memiliki posisi yang sama dengan Sue Tian dan juga seorang naga Asure. Putri Yu, Patriark Long memintaku untuk memanggilmu, katanya dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ucap Sue Yang Hai dengan acuh tak acuh, bahkan ia tidak menaruh sedikit rasa hormat pada Sue Yu. Mendengar hal ini, tubuh Sue Yu bergetar dengan tangan kanannya mengepal membentuk sebuah pukulan. Dia menatap Sue Yang Hai dengan tatapan marah. Ketika ia akan membuka mulutnya, sebuah tamparan keras terdengar secara tiba-tiba. Kau siapa? Apakah kamu tidak tahu dia seorang putri? Dan kamu memperlakukannya seperti itu. Dia adalah Zukai. Ketika dia mendengar nada merendahkan keluar dari mulut pria itu, Kai tanpa sadar bergerak dan memberikan sebuah tamparan keras. Semua orang tercengang. Sementara itu, Sue Yang Hai yang terkena tamparan dari Zukai. Tulang pipinya retak dan juga beberapa giginya copot. Dia berbalik dan menatap Kai dengan penuh niat membunuh, tangannya berubah menjadi sebuah cakar tajam dan panjang. Keparat, apakah kau tahu siapa aku? Masih tidak mau bersujud. Kau mau aku bersujud padamu? Maaf, itu tidak ada dalam kamusku. Jawab Kai dengan tenang. Segera setelah itu pandangannya menjadi tajam dan menatap ke arah Sue Yang Hai. Oh, kau ingin bertarung denganku? Haha, mari biar kulihat apakah omong kosongmu sebanding dengan kekuatanmu. Sue Yang Hai tertawa dengan keras sambil mengejek Zukai. Kai memberikan sebuah dengusan dingin. Menghadapi musuh seperti Sue Yang Hai tidak perlu bagi dirinya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tetapi sebelum Kai dapat bergerak, ada sebuah sentuhan lembut yang memegang lengan kirinya. Yan Gege, sudah cukup, tidak perlu melanjutkan ini lagi. Ucap Sue Yu dengan rasa khawatir. Sue Yu menoleh ke samping dan menatap Sue Yang Hai dengan tatapan membunuh. Kau juga tetua Yang, apakah kamu menganggapku sebagai orang rendahan sehingga kau bisa memperlakukanku seperti itu? Aku akan memberitahu ayah apa yang terjadi hari ini. Setelah itu, Sue Yu pergi menuju aula istana diikuti oleh Kai dan Sue Tian di belakangnya. Di sebuah ruangan yang sangat besar di dalam istana naga, ada seorang pria patuh baya duduk di atas kursi yang terbuat dari emas dengan ukiran naga di setiap sisinya. Dia adalah salah satu penguasa alam immortal, Sue Long. Seorang demigod, dewa tingkat 3 awal dan juga patriark dari ras naga. Sementara itu, di kursi yang lain, terlihat juga seorang pria muda yang sedang duduk. Ia terlihat berusia sekitar 30 tahunan, tetapi jangan hanya melihat dari wajahnya. Dia sebenarnya berusia lebih dari 2000 tahun. Dia adalah Sue Chun, ayah dari Sue Yu. Kaisar saat ini dari Kekaisaran Naga.
Dia juga seorang realm demigod, dewa tingkat 4 awal. Sue Chun mendongak menatap ayahnya. Ia menggertakkan giginya kemudian berkata, "Ayah, apakah kita tidak meminta pendapat Sue Yu tentang masalah ini?" Apa yang dimaksud Sue Chun tentang masalah ini adalah masalah lamaran Bai Wang. Sebenarnya pernikahan itu diatur langsung oleh kakek Sue Yu dengan kakek Bai Wang. "Chuner, maafkan aku sudah menjanjikan pernikahan ini pada saudara Bai Chen 3 tahun yang lalu." Sue Long menjawab dengan rasa bersalah. Sue Chun hanya bisa menghela nafas. Setelah itu, pintu aula perlahan terbuka dan memperlihatkan sosok wanita yang begitu indah dan menawan. Dia adalah Sue Yu. "Salam ayah, salam kakek," ucap Sue Yu sambil membungkukkan badan memberi hormat. "Ah, Yuer, kamu sudah datang." Sue Chun tersenyum hangat melihat kedatangan putrinya. Tetapi, perhatian Sue Chun segera beralih kepada pemuda berjubah hitam yang berdiri di depan Sue Tian. Bukan hanya itu saja, dia juga tidak dapat merasakan tingkatan kultivasi dari pemuda tersebut. Akhirnya rasa penasaran semakin bertambah besar ketika ia mendengar Sue Tian memanggilnya Tuan Muda. "Tuan Muda," dia adalah ayah Yu kecil, kakak Chun, sedangkan yang ada di sampingnya adalah Patriark Long. Kai mengangguk paham. Setelah itu ia juga maju dan memberikan sebuah salam, tetapi ia tidak membungkuk seperti Sue Yu. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Zukai, alis Sue Long sedikit berkedut. Ini adalah kali pertama bagi dirinya untuk mendapat perlakuan seperti ini. Jelas pemuda ini bukanlah orang biasa, pikir Sue Long dalam hatinya. "Menarik," Sue Long berkata sambil mengeluarkan seringai. 1. Melihat sikap yang Kai tunjukkan, Sue Yu takut itu akan membuat kakeknya menjadi marah, jadi ia buru-buru berdiri dan bertanya tentang alasan mereka memanggil dirinya. "Ah, sebenarnya ini tentang kedatangan Pangeran Bai Wang yang akan sampai di sini beberapa saat lagi. Aku harap kamu dapat menerimanya dengan baik," ucap Sue Chun bermaksud membujuk putrinya. "Maaf ayah, kamu ingin menolaknya." Sebelum Sue Yu dapat menyelesaikan kata-katanya, Sue Long menyela dan memberikan sebuah tatapan dingin. Itu membuat tubuh Sue Yu bergetar sesaat, ia tidak berani untuk berbicara lagi. Melihat hal itu, Kai datang dan menepuk pundak Sue Yu sembari memberikan energi ki miliknya untuk menenangkan suasana hati Sue Yu. Merasakan aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, hati Sue Yu perlahan menjadi tenang dan ia juga bisa bernafas dengan lega. Dia menatap Kai yang telah membantunya dan memberikan sebuah senyuman manis. Setelah itu ia kembali berbalik dan menatap Sue Long. Ia menarik nafas panjang, setelah itu ia dengan tegas berkata, "Aku menolak." Bab 137. Hehehe. Mata Sue Long perlahan terbuka. Mata itu berwarna merah menyala dan menatap Sue Yu dengan sedikit jejak kemarahan. "Coba katakan sekali Yuer, kakek tidak mendengar," ucap Sue Long dengan tersenyum, tetapi semua orang tahu bahwa dia sangat marah kali ini. Aku. Tekad Sue Yu seketika goyah dan ia tidak tahu lagi harus mengatakan apa. "Apakah telingamu tuli Pak Tua? Bukankah dia mengatakan secara jelas tadi? Bahkan semua orang juga mendengarnya." Kai maju dan segera menarik Sue Yu dalam pelukannya. Semua orang juga tahu akan hal itu, tetapi karena dia adalah Sue Long, tidak ada yang berani berbicara. Siapa orang bodoh yang mau menyinggung penguasa terkuat alam immortal? "Kau keparat, beraninya kau berbicara seperti itu pada Patriark," ucap Sue Yang Hai dengan tatapan penuh amarah. "Oh, jadi apa jika aku mengutuknya? Apakah kamu juga tuli hingga tidak mendengar pernyataan dari Xiao Yu?" Sue Yang Hai seketika terdiam dan tidak memiliki alasan lain untuk menjawab. Sementara itu, Patriark Long juga sedikit mengerutkan alis. "Anak muda, apa hakmu ikut campur dalam urusan keluargaku?" Sue Long dengan tenang berkata,
dia tidak berani bertindak impulsif karena melihat betapa percaya dirinya pemuda itu dan juga dua orang berjubah hitam di belakangnya yang sedari tadi memberikan perasaan yang tidak enak pada dirinya. Apa hakku? Hehe, ini karena Xiao Yu adalah kekasihku. Bukan begitu Xiao Yu, ucap Sukai menolehkan kepalanya ke arah Sue Yu sambil memasang senyuman. Sue Yu memerah dan hanya bisa membenamkan kepalanya dalam pelukan Kai berharap dapat menutupi wajahnya yang memerah. Semua orang di aula istana seketika tercengang, mata Sue Long sekarang tertuju pada pemuda yang memakai jubah hitam itu. Apakah itu benar Yuer? Tanya Sue Chun dengan nada tidak percaya, ia tidak pernah minat putrinya memiliki hubungan dengan lelaki yang seusia dengannya. Melihat putrinya masih tidak menjawab, Sue Chun mengira bahwa Sukai hanya mengatakan omong kosong belaka. Kamu omong kosong, bagaimana putriku bisa menyukai orang sepertimu? Aku mengatakan omong kosong. Kenapa kamu tidak menanyakan ini pada Xiao Yu? Kai berhenti berbicara dan melepaskan pelukannya pada Sue Yu setelah itu bertanya, apakah aku benar Xiao Yu? Wajah Sue Yu semakin memerah. Dia kemudian menatap semua orang dan menjelaskan bahwa ia dan Sukai adalah sepasang kekasih. Setelah itu, dia membisikkan sesuatu pada telinga Sukai. Yan Gege kamu jahat. Suara itu begitu manis dan nakal. Kai hanya bisa tertawa canggung menghadapi Sue Yu. Dia kemudian segera menatap balik Sue Long dengan tatapan dingin. Apakah kau keberatan? Aku keberatan. Suara itu bukan berasal dari Sue Long melainkan orang lain. Semua orang segera berbalik dan menatap pintu aula. Di sana terlihat seorang pemuda jangkung dengan rambut pirang panjangnya menatap Sukai dengan penuh kemarahan. Kamu siapa? Ucap Kai ketika dia berbalik dan melihat wajah Bai Wang. Aku. Apakah kamu tidak mengenaliku sang jenius alam immortal? Aku Bai Wang. Dia berkata dengan sombongnya. Aku tidak kenal. Dia berbalik dan mengajak Sue Yu meninggalkan aula istana. Sebelum Kai bahkan bisa melewati pintu, sebuah serangan memblokir jalan keluar mereka. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Itu adalah Sue Long. Ia juga memiliki batas kesabaran. Karena pemuda ini memperlakukannya seolah-olah tidak ada, ia menjadi marah dan ingin sekali memberinya pelajaran. Kakek berhenti, apa yang kamu lakukan? Ucap Sue Yu dengan tubuh gemetar, ia juga memeluk lengan Kai dengan erat. Sue Yu, cepat tinggalkan pemuda itu atau kakek akan membuatnya cacat. Membuatku cacat? Oh, bisakah kau melakukan itu Pak Tua? Ucap Kai dengan tenang, ia sama sekali tidak takut mengalami penindasan seperti ini. Ho, kau menantangku rupanya. Baiklah hati ini akan kubuktikan bahwa gelar penguasa bukan hanya pajangan saja. Sue Long berdiri dari tempat ia duduk, dia membentuk sebuah kuda-kuda kokoh, tangannya mengepal membentuk sebuah tinju dan ia melompat dan menerjang ke arah Kai berada. Kai juga tidak diam saja, ia membentuk sebuah kepalan dan langsung melepaskannya ke arah pukulan lain. Bam! Pukulan dan pukulan saling beradu. Kai terdorong mundur beberapa langkah sedangkan Sue Long terpental jauh ratusan meter. Dia bangkit dan menatap Sukai dengan pandangan tidak percaya, tangannya kebas dan mati rasa akibat bentrok dengan pukulan Kai. Saat ini Sue Long tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Hoho masih muda dan berbakat, tapi sayang kamu terlalu arogan. Tubuh Sue Long mengeluarkan sebuah cahaya perak keemasan. Tiba-tiba aura penindasannya melonjak tinggi membuat sebagian orang berlutut. Dia melihat Sukai yang masih tenang berdiri membuatnya sangat terkejut, seberapa kuat pria ini ataukah dia memiliki artefak ilahi yang memblokir tekananku. Pikir Sue Long dalam hatinya. Sue Long segera berlari ke depan bermaksud memukul kau tepat di kepala tetapi ketika jaraknya dan Sukai hanya terpaut beberapa meter, dia segera mengubah arah serangannya untuk memukul Kai tepat di perutnya. Bang! RGGH! Sebuah teriakan keras terdengar jelas di telinga semua orang.
Semua orang mengungkapkan pandangan serius sedangkan Sueyu berteriak histeris khawatir tentang keselamatan Zukai. Ia sangat tahu seberapa kuat kakeknya itu, bahkan jika dua penguasa lain bersatu mereka mungkin tidak dapat mengalahkan kakeknya. Tetapi setelah sebuah tubuh terlempar jauh di udara hingga menabrak langit-langit, ekspresi serius mereka menghilang digantikan wajah kaget dan terkejut. Sebenarnya orang yang terlempar di langit-langit adalah Patriark Long bukan pemuda tadi. Kini semua orang merasakan keringat dingin di sekujur punggung mereka. Sementara itu, Suelong masih menjerit pelan, sekujur tubuhnya benar-benar sakit dan ia bahkan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Lah tidak mau percaya apa yang batu saja terjadi karena Kai sendiri masih sangat muda untuk memiliki kekuatan seperti itu. Dia meminta Suechun untuk membantunya berdiri setelah itu ia berjalan ke arah Zukai dan membungkuk sebagai permintaan maaf. Dalam pertarungan tadi adalah murni kekuatan fisik, tetapi bahkan Suelong yang terkenal dengan tubuh fisik yang sangat kuat masih kalah, jadi siapa di alam immortal yang dapat mengalahkannya? Maafkan ketidaksopanan saya, jika boleh tahu, siapa nama pemuda ini? Suelong bertanya dengan sopan. Zukai. Hahaha, nak Zukai jika kamu memang benar adalah kekasih Sueyu, maka aku tidak memiliki keluhan lagi. Ucap Suelong sambil tertawa kencang. Bisa mendapatkan menantu seperti Zukai merupakan berkah besar bagi ras naga, mungkin mereka juga dapat kembali ke alam dewa. Apa maksudnya ini Tuan Long, bagaimana dengan pernikahanku dengan Sueyu? Kamu sudah menjanjikan ini dengan kakek aku. Baiwang yang melihat seluruh kejadian itu merasa bahwa ada sebuah konspirasi untuk membatalkan pernikahannya dan itu membuatnya marah. Apakah kamu tidak dengar apa yang aku katakan tadi? Pertunanganmu dengan Sueyu dibatalkan, aku akan memberikan kompensasi pada saudara Chen. Membatalkan pertunangan, memberikan kompensasi. Setelah kejadian ini, bagaimana ia dapat menunjukkan dirinya di masa depan? Lah memandang Zukai sebentar setelah itu dia kembali memandang semua orang. Bagus. Bagus. Aku Baiwang akan mengingat kejadian ini. Ayo pergi. Sebelum Baiwang dapat melangkah keluar, sebuah suara menghentikannya. Siapa yang bilang kamu bisa pergi begitu saja? Dia berbalik dan menyadari bahwa suara itu berasal dari Zukai. Dia mencibir dan segera berkata, kenapa aku tidak bisa pergi? Apa kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku? Karena kemarahannya yang begitu besar jadi dia tidak bisa berpikir normal, bahkan ia juga telah melupakan kejadian di mana Sueyu dipukul hingga terbang menabrak langit-langit. Hehehe, apakah Pangeran Baiwang tidak dapat menunggu sebentar? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa pada semua orang. Ucap Kai ketika dia mengambil sebuah kristal berwarna biru dari inventory. Itu adalah kristal waktu. Bab 139. Di dalam kamar. Kristal waktu yang Kai keluarkan merupakan benda yang ia buat untuk merekam Baiwang dan pelayannya waktu berhubungan intim. Segera, mata semua orang tertuju pada batu kristal kecil yang melayang di depan Zukai. Itu adalah kristal waktu. Seru Suelong ketika ia mengingat bagaimana rupa kristal jiwa dari catatan leluhurnya. Kristal waktu. Semua orang bertanya-tanya tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui tentang kristal waktu. Ini dikarenakan alam immortal tidak memiliki kristal waktu dan hanya terdapat di alam dewa. Setelah itu, Kai menyuntikkan ki miliknya ke dalam kristal waktu, dan itu menyala sangat terang hampir menerangi seluruh aula istana. Tepat ketika cahaya itu berakhir, muncul sebuah video yang mengambang besar di udara. Ketika video itu dimulai suara nyaring menggema di seluruh ruangan. Tuan, bagaimana jika Tuan Putri dari Kekaisaran Naga mengetahui hal ini? Itu adalah suara dari pelayan Baiwang. Hehehe, jadi apa jika ia tahu? Sebentar lagi dia juga akan menjadi istriku, setelah itu akan kubuat Kekaisaran Naga tunduk di bawah perintahku hahaha.
Kejadian itu persis sama seperti yang dilakukan oleh Baiwang 2 hari yang lalu, dan suara itu juga dapat terdengar jelas di telinga semua orang. Tubuh semua orang bergetar. Patriark Long menatap Baiwang dengan tatapan penuh amarah. Sementara itu, tubuh Baiwang tiba-tiba ambruk. Ia merasakan dunianya telah berakhir ketika video itu diputar. Bajingan, beraninya kamu berkata seperti itu. Plak, 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 seru Suelong pada Baiwang, kemudian ia menamparkan wajah Baiwang dengan sangat keras hingga membuat seluruh wajahnya bengkak dan seluruh giginya copot. Dia melotot ke arah semua orang, kemudian pandangannya berhenti pada Zukai. Dia berteriak dengan keras, itu dia berusaha menjebakku agar Sue Yu mau membatalkan pertunangannya denganku, itu pasti dia. Baiwang sudah seperti orang gila yang mencari alasan tidak masuk akal agar dirinya keluar dari situasi ini. Kemudian sebuah tamparan sekali lagi mengenai pipinya, plak. Kau pikir aku bodoh hingga mempercayai ucapan tidak masuk akalmu? Tidak seperti dirimu, aku tahu dengan jelas bagaimana kegunaan dadi kristal waktu. La merintih kesakitan, kemudian La melirik Zukai dan segera berlari untuk menyerangnya. Kau bajingan, aku akan membunuhmu. Bang, duar, tubuh Baiwang terpental sangat jauh, tulang rusuknya patah dan juga dantiannya telah dihancurkan. Di masa depan tidak mungkin bagi dirinya untuk berkultivasi lagi. Baiwang kehilangan kesadaran tepat ketika ia memuntahkan seteguk darah segar. Suasana di dalam aula seketika menjadi sangat hening. Kirimkan perwakilan menuju Kekaisaran Macan Putih, aku ingin mereka memberikan kompensasi untuk menebus nyawa pangeran ketiga. Teriak Suelong memecah keheningan. Segera setelah itu, para prajurit istana mulai berdatangan. Mereka mengangkat tubuh Baiwang yang sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu salah satu dari mereka pergi menuju Kekaisaran Macan Putih untuk meminta kompensasi. Di sebuah ruangan yang cukup besar di dalam istana, ruangan itu terlihat begitu mewah dengan corak naga terukir di setiap dindingnya. Itu ruang makan istana yang dikhususkan untuk tamu terhormat yang sedang berkunjung ke Kekaisaran Naga. Karena hanya ada beberapa orang terhormat di alam immortal yang dapat memasuki ruangan itu, jadinya itu sangat sepi, tetapi itu juga terawat dengan baik. Di sana dapat terlihat beberapa kursi. Kai dan Sueyu duduk bersebelahan sambil berpegangan tangan. Melihat kemesraan dua pasangan itu membuat orang lain iri. Jadi dari mana kamu mengenal Yuer? Sue Chun bertanya sambil tersenyum. Kami bertemu di alam kultivator, saat itu aku dan Xiao Yu sedang bersaing dalam turnamen alkimia. Kai menjelaskan secara panjang lebar bagaimana ia dan Sue Yu bertemu serta bagaimana rasa cinta di antara mereka tumbuh dan juga tentang Sue Yu yang meninggalkannya. Wajah Sue Yu berkedut ketika Kai membicarakan di mana ia kembali ke alam immortal dan meninggalkan Kai sendirian. Maaf Yan GG, aku tidak. Kai menggunakan jari telunjuknya untuk, kau tahu kamu tidak bermaksud meninggalkanku saat itu, aku paham keadaanmu. Ucap Kai tersenyum manis sambil mencubit pipi Sue Yu. Terima kasih Yan GG. Hati Sue Yu menjadi tenang dan rasa hangat mengalir di seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah-olah lelaki di sampingnya adalah orang yang paling ia andalkan. Tanpa sadar ia memberikan sebuah ciuman manis di pipi Kai, itu membuat kaget semua orang. Hahaha, gadis kecilku ini ternyata sudah dewasa. Sue Chun tertawa nyaring diiringi tawa dari orang lain. Kain juga sedikit terkejut dengan inisiatif yang Sue Yu berikan padanya. Tak menunggu lama pelayan sudah datang dari arah dapur sambil membawa makanan di tangan masing-masing. Mereka dengan cepat menaruh makanan di atas meja. Silakan dinikmati. Ini adalah masakan paling terkenal di Kekaisaran yang terbuat dari daging binatang iblis, kelinci bertanduk. Hehe, kalau begitu aku tidak akan sopan. Ucap Kai dengan mengambil sebuah sendok dan segera memasukkan suapan pertama ke dalam mulutnya. Mata Kai tiba-tiba menyala, ini sungguh enak.
Mereka semua dengan cepat menghabiskan makanan di atas meja tanpa menyisakan satu daging pun. Malam harinya, Kai tidur di ruangan yang sama dengan Sueyu sementara Gunan dan Baihu juga berada di ruangan yang sama di kamar lain. Di dalam kamar Kai, terlihat Sueyu sedang berbaring di atas kasur sambil menutup dirinya menggunakan selimut. Sementara itu, Kai masih di kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kelak, pintu kamar mandi terbuka memperlihatkan Kai yang telanjang bagian atas dan memperlihatkan tubuhnya yang berotot dan kekar, tetapi itu tidak terlalu berlebihan, bisa dibilang standar. Dia menatap lurus ke arah kasur dan hanya melihat Sueyu yang tertutup rapat oleh selimut. Kai tertawa ringan kemudian berjalan pelan tanpa menimbulkan sebuah suara, ketika dirinya dan Sueyu berjarak beberapa langkah. Kak melompat ke arah kasur bermaksud mengagetkan Sueyu. "Kena kau." Dia dengan erat memeluk tubuh indah Sueyu dan menciumi aroma dari tubuh Sueyu. "Yan Gege, berhenti, berhenti, hahaha." Sueyu tertawa terpingkal-pingkal karena Kai menggelitik perutnya. "Jika kamu tidak mau keluarkan, jangan salahkan Yan Gegemu ini karena berbuat sesuatu yang nakal," ucap Kai sambil memasang ekspresi mesum di wajahnya. Mendengar hal itu, Sueyu buru-buru keluar dari dalam selimut dan berteriak keras, "Yan Gege, kamu mesum." Ketika Kai melihat tubuh Sueyu yang begitu indah, dia hanya memakai sehelai kain tipis seperti baju tidur, bahkan bra dan celana dalamnya terlihat sangat jelas. Itu putih, kroh. Tatapan Sukai terfokus pada pakaian dalam yang Sueyu pakai, darah mengalir keluar dari hidungnya. Sueyu khawatir dan segera menggunakan kain yang dipakainya untuk menyeka noda darah di hidung Sukai. "Yan Gege, kamu baik-baik saja?" Sueyu bertanya dengan khawatir, sehingga melupakan bahwa Kai dapat melihat lekuk tubuhnya dengan begitu jelas. Aliran rasa panas mengalir di tubuh Kai. Ia saat ini dipenuhi dengan yang membara karena sudah sangat lama semenjak dirinya melakukan hal itu dengan para istrinya. Dia dengan kuat memegang lengan Sueyu dan menatapnya dengan wajah memerah. Begitu pula dengan Sueyu, dia juga memerah, detak jantungnya semakin kencang. "Yan Gege, apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Sueyu dengan tubuh bergetar sambil matanya terus menatap lurus pada mata Sukai. "Xiao Yu, aku." Bersambung.